Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bonsai Sancang Bali. Baik teman-teman, untuk perjumpaan kali ini kita akan melanjutkan sebuah proses cutting untuk bahan sancang yang berkonsep atau bergaya informal teman-teman ya. Nah, untuk bahan sancang ini kisaran 1,5 bulan yang lalu di situ kita sudah melakukan proses cutting untuk di perantingan, dan di sini sudah muncul pertumbuhan ranting-ranting baru seperti contoh anak ranting maupun cucu ranting. Nah, di sini untuk kondisi kesuburan lumayan cukup bagus, dan untuk pertumbuhan ranting-rantingnya juga di situ lumayan cukup subur teman-teman. Kita akan cutting untuk melanjutkan proses perpecahan ranting ke berikutnya teman-teman ya. Nah, selain nanti kita melakukan proses cutting, di sini juga nanti sekaligus kita akan melakukan proses pergantian media teman-teman ya. Baik teman-teman, kita akan mulai dulu proses cutting atau pruning untuk di bagian perantingannya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita mulai dari bagian cabang pertama saja dulu teman-teman. Nah, untuk cara cutting atau pruning ini, kita pruning pendek seperti ini saja teman-teman, agar nanti bisa mendapatkan perpecahan cucu ranting yang dekat teman-teman. Nah, di sini nampaknya ada ranting yang rusak satu, kita bersihkan saja. Nah, seperti ini otomatis kita juga sudah bisa membuat kelompoknya teman-teman ya, atau memperjelas kelompok rantingnya. Untuk tunas yang berada di bawah pangkal, seperti biasa kita bersihkan saja. Sebelah sini juga, atau di sebelah ujung ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kita lanjut di bagian atasnya juga. Jadi kalau pertumbuhan ranting itu serempak, akan sangat cepat kita membentuk kelompok rantingnya teman-teman ya. Jika ruas ranting itu masih panjang, lebih baik kita ulang teman-teman ya, kita cari ruas yang pendek agar nanti perpecahan ranting ke berikutnya itu tidak terlalu jauh teman-teman. Nah, sudah mulai nampak terlihat kelompok-kelompok rantingnya teman-teman. Kita lanjut bagian belakangnya dulu. Untuk mengcutting tunas ranting ini, usahakan di atas mata ruas tunas teman-teman. Jadi jangan di garis tunasnya. Kalau di garis tunasnya terpotong, biasanya tidak akan muncul tunas teman-teman. Justru dia akan tumbuh di bagian bawahnya atau di ruas bawahnya.
cutting pendek saja. Nah, untuk kerangka mahkota di bagian atas kita akan cutting juga perantingannya. Jadi ini apa namanya, tidak asal kita cutting saja teman-teman ya, karena di situ kita masih membuat perpecahan ranting ke berikutnya seperti cucu ranting. Jadi untuk mengcutting itu kalau ruasnya masih terlalu jauh, perlu kita ulangi teman-teman ya, atau kita carikan ruas pendek ke berikutnya. Nanti kalau sudah rampung semuanya atau pertumbuhan cucu ranting itu sudah padat, baru kita bisa lakukan proses pembentukan tajuknya teman-teman ya, atau tajuk gelembung awannya. Nah, di sini kan terlihat kosong teman-teman ya, karena kondisi percabangan di atasnya ini agak sedikit sejajar. Kalau kita mau atau ingin merubahnya bisa saja teman-teman ya, atau membuat percabangan ulang. Nah, tetapi kita harus memangkas ulang di sini nantinya teman-teman ya, baru nanti kita buatkan kerangka zigzag teman-teman. Nah, untuk sementara karena bahan ini sudah sampai di proses perapatan seperti ini, tidak akan saya paksa teman-teman ya, kecuali nanti mau muncul sendiri di sini, baru kita akan lanjutkan dan kita arahkan agak ke sini teman-teman ya, agar tidak ada kosongan. Ini meskipun di atas ada, kalau kita tarik ke bawah dia tidak akan mau teman-teman ya. Jadi nanti akan kelihatan sedikit memaksa jadinya teman-teman ya. Jadi kita biarkan saja dulu seperti ini sambil menunggu tunas di bagian sini teman-teman ya, dan nanti kalau ada kita arahkan ke sini teman-teman ya. Di sini sebenarnya ada teman-teman, cuman kalau ini kita pakai tentu saja nanti akan benturan di sini teman-teman ya. Nah, untuk ujung atas ini kita cutting sementara di situ saja teman-teman. Nanti kita akan pakai yang di bawahnya teman-teman ya, kita tajukkan lagi. Ranting yang lainnya ini juga kita cutting teman-teman. Nah, untuk ranting-rantingnya ini kan masih apa namanya, arahnya masih kurang bagus teman-teman ya, ranting-ranting kecilnya ini. Nanti kita akan tajukkan teman-teman ya, seperti ini, atau kita tata. Baik teman-teman,
karena untuk proses cuttingnya sudah kita lanjutkan tadi, dan sekarang kita akan lanjutkan untuk proses pergantian media dan potnya sekaligus teman-teman ya. Tetapi nanti di sini kita akan menggunakan pot yang masih agak besaran dulu teman-teman ya, karena kalau langsung kita preskan menggunakan pot yang agak ceper sekali atau sesuai dengan kebutuhan pohonnya ini, nanti perkembangan pohonnya juga kurang maksimal teman-teman ya, karena ini masih diproses pembentukan kelompok ranting ataupun yang akan menuju nanti ke pembentukan kelompok tajuk teman-teman ya. Baik teman-teman, kita akan ganti dulu untuk medianya teman-teman. Baik teman-teman, untuk cara atau proses pergantian media, kita angkat saja teman-teman ya dari pot trainingnya nih. Caranya seperti ini dulu teman-teman. Kita longgarkan dulu. Nah, habis itu kita pegang seperti ini teman-teman ya, sambil kita tekan pot trainingnya nih. Nah, seperti ini. Nah, di situ untuk akar serabutnya sudah lumayan cukup banyak, dan kalau kondisinya sudah seperti ini wajib kita lakukan perawatan teman-teman ya, atau kita lakukan proses peremajaan akar. Nah, sekarang kita lakukan sedikit proses pemangkasan akar atau proses root ball teman-teman ya. Nah, caranya seperti ini teman-teman ya. Kalau medianya ini sudah agak lama biasanya kurang bagus teman-teman ya. Jadi wajib kita perbaharui agar bisa sekaligus nanti memperbaharui akarnya teman-teman ya. Dan proses root ball seperti ini. Nah, di sini untuk potnya kita harus sesuaikan juga teman-teman ya. Nah, di sini kebetulan kita ada pot yang ukurannya segini atau berukuran small. Kita akan pindahkan ke sini dulu teman-teman, agar nanti pertumbuhan akar itu bisa stabil dulu teman-teman ya. Kalau langsung kita preskan potnya, nanti pada saat terjadi pertumbuhan ranting itu biasanya akar itu lebih cepat padat teman-teman ya. Nah, di sini kan untuk ukuran pot diameternya kurang lebih 6 atau 7 cm teman-teman ya. Nah, jadi untuk ukuran root ball-nya juga kita sesuaikan teman-teman ya. Nah, kalau di situ diameternya 7 cm, di sini kita ambil 4 cm kurang lebih teman-teman ya, atau 5 cm. Nah, seperti ini. Kalau ini kan kondisinya sudah hanya mengalami pertumbuhan akar serabut saja teman-teman ya. Nah, jadi tidak ada akar yang besar sekali. Nah, jadi kita jangan khawatir melakukan proses root ball seperti ini teman-teman ya, karena ini nanti akan terbiasa untuk pohonnya teman-teman ya.
seperti ini teman-teman. Yang penting jangan kita habiskan saja medianya teman-teman. Kalau kita habiskan biasanya rawan mengalami kematian teman-teman. Nah, untuk media, karena sekarang masih lagi musim hujan, kita gunakan media poros saja teman-teman ya, agar akar itu nanti tidak terjadinya pembusukan teman-teman. Nah, untuk media di situ pertama-tama kita beri dulu bawahannya itu pasir malang yang agak kasaran teman-teman, atau butirannya yang agak besaran. Dan untuk pupuk, kita beri pupuk yang stabil atau slow saja teman-teman ya. Nah, inilah jenis pupuk yang jenis pupuk slow lirus atau pupuk yang stabil. Nah, kita beri dulu di bagian bawahnya. Nah, coba kita sesuaikan dulu teman-teman. Nah, nampaknya sudah cukup untuk reposisinya atau ketinggiannya. Nanti biar apa namanya, kita tidak memberi pinggirnya itu tidak memberi talang lagi teman-teman ya. Nah, jadi kita preskan saja, tidak masalah. Nah, di sini kan treknya kita tidak fokus menumbuhkan akar ke bawah saja teman-teman. Nah, jadi nanti biar ke samping dulu teman-teman ya untuk akar-akar serabutnya. Nah, sekarang kita tambahkan media pasir malangnya lagi teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ada lagi satu yang cukup sangat penting sekali teman-teman. Kita jangan lupa memberi insekturdan seperti ini teman-teman, karena biasanya hama di bagian media itu yang sering muncul itu adalah hama semut teman-teman ya. Nah, jadi kadang-kadang semutnya itu sering bersarang dan beranak pianak di dalam media teman-teman, atau bertelur. Nah, di sini kita tambahkan lagi pupuknya. Nah, untuk pupuk jangan terlalu banyak sekali teman-teman ya, nanti kesuburan pohon itu bisa over teman-teman. Kita beri secukupnya saja dulu. Nah, segitu saja sudah cukup teman-teman. Ini adalah bahan sancang yang kita proses dulu dengan cara belah batang teman-teman. Kurang di sini apa namanya, kurang naik sedikit teman-teman. Nah, seperti itu. Baik teman-teman, sekarang kita tinggal melakukan proses penyiraman teman-teman. Nah, kita siram dengan cara seperti ini.
Baik teman-teman, jadi untuk proses cutting atau pruningnya dan proses pergantian media beserta pergantian potnya seperti ini hasilnya. Nah, di sini kita tinggal menunggu proses pertumbuhan ranting ke berikutnya teman-teman ya, seperti cucu ranting, agar nanti kita bisa merapatkan kelompok-kelompok rantingnya teman-teman ya. Baik teman-teman, untuk proses kali ini kita akan cukupkan dulu, semoga bisa cukup bermanfaat. Terima kasih banyak atas waktunya, salam satu hobi dan salam bonsai.